Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Polda Metro belum terbitkan izin kegiatan reuni 212. Kabar publik melaporkan dari Jakarta. Polda Metro Jaya belum menerbitkan izin kegiatan reuni aksi 212 yang rencananya digelar di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada tanggal 2 Desember tahun 2021. Jadi belum ada yang memiliki izin kegiatan 212, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, di Jakarta, Kamis. Menurut Zulpan, panitia kegiatan reuni 212 sudah mengajukan permohonan izin kegiatan kepada Polda Metro Jaya pada Kamis 18/11, tapi kepolisian masih belum menerbitkan izin kegiatan karena ada persyaratan administrasi yang belum dipenuhi panitia. Sudah ada yang mengajukan izin pada kita, tapi kita belum memberikan rekomendasi karena kelengkapan administrasi persyaratannya, seperti saya sampaikan tadi itu belum dipenuhi, jelasnya. Zulpan mengatakan, salah satu persyaratan yang belum dipenuhi oleh panitia kegiatan adalah rekomendasi dari Satgas COVID-19 terkait pelaksanaan kegiatan. Polda Metro Jaya sangat menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tapi hal itu harus tetap berpegang pada aturan yang berlaku, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, katanya. Menurut Zulpan, pada prinsipnya Polda Metro bertanggung jawab dan siap mengamankan ibu kota, tapi diharapkan masyarakat juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku, katanya. Zulpan menambahkan, kegiatan reuni 212 masih bisa digelar asalkan panitia acara telah memenuhi seluruh persyaratan sebelum berlangsungnya kegiatan pada tanggal 2 Desember tahun 2021 tersebut. Sebelumnya, Wakil Sekjen PA 212, Novel Bamukmin, mengatakan, panitia sudah menetapkan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sebagai lokasi reuni 212. Benar, kata Novel Bamukmin kepada wartawan, Selasa, 23/11. Novel mengatakan, persiapan mekanisme kegiatan sudah selesai, hanya tinggal menunggu proses perizinan. Masih proses perizinan, nanti kalau sudah ada hasil kami akan berikan rilis resminya, ujarnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa komen. Secara administratif maupun secara teknis. Terkait dengan rencana kegiatan reuni 212, ini pihak panitia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang ada harus mengacu kepada aturan yang berlaku, di mana mereka diantara ini wajib memenuhi persyaratan administratif, yaitu surat permohonan izin keramaian, kemudian harus ada rekomendasi dari Satgas Covid. Karena saat ini situasi ya khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, DKI Jakarta masih dalam situasi pandemi Covid. Kemudian harus ada surat izin tempat lokasi terkait dengan tempat yang akan digunakan kegiatan itu. Nah, izin ini tidak dikeluarkan oleh kepolisian, ya, tetapi dikeluarkan oleh pengelola lokasi tersebut. Kemudian harus ada surat rekomendasi dari Polres. Kemudian juga harus ada juga mengajukan proposal kegiatan sehingga kita bisa tahu kegiatan itu menghadirkan berapa orang, kemudian temanya apa, konsepnya apa. Ini menyangkut nanti dengan pola pengamanan tentunya apabila kegiatan tersebut mendapat izin. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional atau internasional, maka izin keramaiannya ini penerbitannya oleh Mabes Polri. Itu ketentuan dalam peraturan perizinan. Kemudian setelah kelengkapan administrasi yang dilengkapi panitia, ini pihak kepolisian ya sesuai dengan SOP-nya, ini nanti akan melakukan penelitian, kemudian peninjauan lokasi, koordinasi, analisa terhadap tempat kegiatan. Namun ya, ini juga perlu diketahui ya, apabila panitia tidak dapat melengkapi ketentuan-ketentuan seperti saya sampaikan tadi, maka pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya
ini tidak menerbitkan surat izin keramaian terhadap kegiatan yang diajukan. Pada intinya ya, kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya menjunjung tinggi tentunya demokrasi. Ya, namun demikian, pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin menyampaikan kepada semua masyarakat, khususnya warga ibu kota, bahwa kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk berempati terhadap situasi yang ada saat ini, khususnya terhadap pada korban COVID, para nakes, masyarakat yang telah berjuang selama ini. Oleh karena itu, ya, Polri merasa bertanggung jawab untuk mengatur ya semua kegiatan masyarakat agar dipastikan Jakarta tetap aman dan sehat. Mengingat kondisi COVID saat ini dan beberapa bulan ke belakang, ya, kita ketahui saat ini pemerintah sedang berupaya untuk mencegah lonjakan COVID-19 gelombang ketiga. Gelombang pertama dan kedua sudah kita rasakan bagaimana dampaknya yang memakan korban cukup banyak. Perlu juga kita ingat, pasca liburan Lebaran ya, yang lalu, Idul Fitri pada bulan Mei, di wilayah hukum Polda Metro Jaya mengalami lonjakan COVID. Kasus positif aktif naik secara signifikan mulai tanggal 6 Juni 2021 sebanyak 11.516. Kemudian pada tanggal 8 Juli sebanyak 102.000 kasus. 12 Juli turun menjadi 82.687. Kemudian naik lagi pada tanggal 16 Juli, ya, ini sebagai puncaknya sampai dengan 113.000 kasus. Kemudian mengalami penurunan secara signifikan hingga 7 Agustus 2021 menjadi 10.176. Tanggal 23 November kemarin kasus COVID ya, aktif di DKI ini sebanyak 486. Ini sengaja data ini saya sampaikan agar menjadi pengetahuan bagi semua masyarakat dan juga informasi yang akurat. Ya, bagaimana kita menyikapi kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifatnya mengumpulkan orang banyak. Saat bulan Juni sampai dengan September, akibat dari banyaknya kasus aktif di Jakarta maupun nasional, ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan obat, kelangkaan tabung oksigen, kelangkaan ketersediaan tempat tidur untuk pasien COVID. Ini tentunya menjadi keprihatinan kita semua rekan-rekan. Ya. Kebutuhan obat dan kelangkaan bed meningkat secara signifikan pada bulan Juni akibat angka COVID yang meningkat. Pada bulan Oktober lalu, kasus harian corona di Singapura ini menembus ya negara tetangga kita. Ini sebagai pembanding. Ini menembus angka lebih dari 5.000. Tertinggi sejak pandemi di Singapura. Subvarian Delta IE42 saat ini sudah menyebar di negara tetangga, baik Singapura maupun Malaysia, Eropa, Rusia, Amerika, bahkan Austria saat ini sedang dihantam gelombang keempat COVID-19. Kemudian tren COVID-19 di Eropa pada bulan November ini rata-rata 7 hari mengalami kenaikan. Di antaranya kita tahu dari pemberitaan-pemberitaan mungkin yang kita ikuti, ya, dan kami juga mencatat data yang ada. Negara Jerman mencapai 53.114 kasus. Rusia mencapai 35.226 kasus. Turki mencapai 29.923 kasus. Dan Belanda mencapai 21.967 kasus. Selama 4 minggu terakhir, kasus di seluruh Eropa telah melonjak lebih dari 55%. Meskipun ada pasokan vaksin dan alat kesehatan yang cukup. Rekan-rekan sekalian,
keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh seluruh kita semua kepada masyarakat. Adagium solus populi suprema lex exto, atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Ini menjadi landasan utama yang kita pegang semuanya tentunya, ya, termasuk Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab keamanan ibu kota. Oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh pihak, ya, untuk turut prihatin akan dampak COVID-19, di mana keprihatinan tersebut ditunjukkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan pandemi COVID-19. Demikian rekan-rekan, ya, yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan reuni 21. Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.